นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะpuja ja puja nianam etang mangkara utamangti junjunglah yang tinggi yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur delapan. Itulah berkah utama. Ya, selamat sore menjelang malam ya. Udah malam belum ya? Malam Bate. Oh, malam ya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Hari ini judulnya apa? Kemajuan pesat di tahun naga. Wah, kemajuan pesat ya. Banyak yang ingin maju pesat. Benar atau tidak? Benar Bate. Siapa yang mau maju pesat? Saya. Coba angkat tangan lah. Oh, mau maju pesat. Mungkin pertanyaan Bante, mau maju pesat dalam hal apa dulu? Materi, keluarga, Semuanya atau pencapaiannya? maju Hah? dalam agama. Kesadaran. Pencapaiannya ya. Baik. Berkah utama itu atau justru berkah yang besar di tahun baru ya. Katanya tahun naga ya. Tahun naga, tahun yang bagus ya. Tapi kita sebelum kita bahas dulu tentang berkah yang besar ya. Berkah besar itu kita Bante ingin tanya dulu, coba dijawab ya. Semua dijawab. Berkah itu bentuknya apa? Dia berwujud atau tidak berwujud? Kok diam? Tidak berwujud. Dia sesuatu yang nggak ada wujud punya, dia suatu wujud. Termasuk ya, saya ingin tanya, kesadaran pun sesuatu yang tidak berwujud, benar atau tidak? Benar nih. Jadi dia tidak berwujud, tapi dia adalah unsur. Jadi kalau Anda mengatakan kama berwujud atau tidak? Tidak berwujud juga. Jadi dia itu apa? Unsur. Jadi Anda harus pahami bahwa sesuatu itu berkah atau perbuatan apapun itu semua unsur aja. Unsur dari kamus besar itu mengatakan di sana ada tulis kamu KBBI. Unsur itu sesuatu yang materi, dia bukan materi, sesuatu yang paling kecil. Kalau di dalam kimia itu disebut atom ya, atau disebut zat asli, atau disebut elemen. Kalau di sana ditulis seperti itu. Jadi unsur itu sesuatu yang nggak bisa kita pegang, nggak seperti kayak gini benda kan kita bisa pegang, bisa lihat dan sebagainya. Ini sesuatu yang benda, namanya benda. Kalau Anda bilang badan ada badan yang kasar yang kita bisa pegang, ada yang disebut badan yang disebut rupa, itu adalah bentuk unsur. Benar atau tidak? Jasmani memiliki 4 unsur. Tapi kalau Anda ingin dapat berkah, tentunya kita harus pahami tentang unsur dulu. Kalau kita bisa pahami dengan unsur, saya rasa judul yang ini akan terjawab. Jasmani itu juga ada 4 unsur kata Sang Buddha. Pertama apa? Patawi. Apalagi apo, tejo, wayu. Unsur padat, unsur cair, unsur udara, sama unsur panas atau dingin. Jadi itu 4 unsur ya. Itu pun tidak berwujud, benar atau tidak? Nah, coba dijawab. Unsur padat itu seperti apa? Kalau di dalam jasmani unsur padat, Tulang, jantung, tulang, apalagi mata, itu unsur. jantung. Sebenarnya itu bukan unsur.
tapi itu sudah kok mati? Kenapa mati? Udah. Enggak. Jadi kalau unsur padat, kamu nggak bisa mengatakan ini mata, tulang, daging itu unsur. Itu salah, itu benda. Benda. Jadi sebenarnya kita ngamati bukan ngamati unsur, dan kita mencapai juga ke arah yang unsur. Yang sesuatu yang kita nggak bisa pegang. Jadi kalau unsur padat, Anda pernah makan roti nggak? Roti. Mungkin pakai roti diterjemahkan. Ada roti yang lembek, ada roti yang keras. Roti keras kalau saya taruh di oven yang lembek pasti jadi keras, benar atau tidak? Jadi keras itu padat, jadi itu unsur tanah. Jadi sebenarnya yang kamu mau meditasi pun Anda harus paham tentang unsur padat. Unsur padat adalah suatu bentuk keras ya. Lalu unsur air itu apa? Unsur air itu loh, ini dia mati sendiri. Kayaknya habis ya. Oh ya, kamu kasih baterai. Anissa bantu. Diganti apa? Ganti baru. Ini nggak ada di bungkus. Jadi unsur air itu dia lembek. Jadi kalau Anda meditasi harus tahu 4 unsur itu. Kamu harus tahu itu keras sama lembeknya. Jadi ketika Anda jalan, Anda harus tahu itu padat atau unsur air. Unsur padat dia cenderungnya keras, lembek cenderungnya air. Paham? Lalu unsur udara. Unsur udara itu seperti apa? Gerak. Gerak. Kita apa sih itu? Nafas itu udara. Maka banyak yang salah paham. Sebenarnya itu udara itu bukan angin yang kita seperti, tapi lebih itu ada gerak. Jadi kenapa kita bisa jalan? Kenapa kita bisa ngomong? Kenapa mata bisa kedip? Nah ini karena ada unsur gerak, itu unsur udara. Jadi unsur udara, kalau misalnya Anda buang di anus udara yang keluar, atau namanya kentut, itu bukan unsur udara, itu udara. Coba Anda pelajari ya, Anda pernah lihat mayat nggak? Mayat 2 hari sudah tubuh. Dia nggak ada unsur udara, tapi dia ada angin di dalam. Maka tinggal letus saja. Nggak bisa nampak ya. Jadi kalau kita bicara unsur, berarti itu adalah sesuatu yang nggak bisa. Lalu kalau panas dan dingin, ya sama lah. Rasa panas, rasa dingin, itulah disebut unsur panas atau dingin. Oh karena panas, biasanya dia bisa dikatakan misalnya benci itu biasanya dari dosa cita itu panas, unsur panas. Nah jadi kita udah tahu bahwa jasmani itu pun unsur. Lalu kesadaran. Kesadaran itu apa? Coba bisa Anda terjemahkan kesadaran itu bentuknya apa? Bentuk yang Ya, nah, dia unsurnya sebenarnya tahu. Tahu apapun itu unsur dari kesadaran. Nggak boleh sama kan? Kan di sini baterainya elektro. Mana si anak? Di sini ada. Adi. Chandra. Tes.
pengurusnya gimana? Ya. Baiklah, ini tinggal satu batang ya. Nanti dek sama Anda. Jadi unsur ya, kalau kesadaran itu unsurnya tahu kamu apa. Jadi kalau Anda ini dapat rezeki itu pun kamu paham tentang unsur. Jadi kalau Anda jangan hanya dibuat dengan apa, oh nanti kamu begini bertanya banyak, itu nggak ada itu. Tapi dari perbuatan itulah yang menghasilkan unsur, paham? Jadi wipaka pun suatu unsur. Jadi kalau kamu banyak berdana, lalu akan dapat buah dari Anda, perbuatan Anda, itu adalah juga unsur. Ya, udah 4 garis. Jadi kalau kesadaran itu sesuatu yang tahu, jadi Anda harus tahu tentang hal perbuatan. Contoh ya, kalau kita tahu itu baik, kita lakukan, berarti kita telah melakukan perbuatan baik, bukan? Benar dan tidak? Dan itu dia akan berbuah. Tapi buahnya bentuk apa? Ya unsur juga, yaitu berkarya gimana? Ya itu. Tapi dia buahnya nggak langsung. Tentang hal ini ya, masalah berbuah ini, mungkin satu analogi yang paling baik sih. Kalau misalnya hari ini, kalau Bante ada biji mangga ya, kalau saya tanam, bisa nggak besok panen mangga? Nggak bisa. Dia butuh satu proses waktu yang lama sekali. Jadi kalau Anda mau berkah sebenarnya mau super cepat, nih kok nggak jauh? Nah, gampang itu. Saya kasih tipnya. Ya kasih meditasi. Pasti itu nggak bisa dibohong, kecuali Anda suruh Bante bohong Anda. Kalau mau suruh Bante bohong ya? Saya juga nggak mau, bakal mau. Jadi memang benar kenyataan seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya tahun ini Anda rezekinya kurang baik, berarti Anda harus paham satu hal, yaitu unsur dari wipaka ini pasti tidak baik. Benar dari itu. Karena sokama kita dia ada jedanya. Mungkin segini aku salah. Kalau aku salah ini muncul, Anda nggak bawa ke meditasi kikis dia, kamu enam indah terbuka terus ya. Anda bisa habisin dia itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun baru bisa kelar. Lama atau tidak? Jadi Anda akan derita sangat lama. Sebenarnya Bante tawarin Anda kikis desa itu sebenarnya mempercepat Anda punya rezeki yang baik. Bante tanya Anda yakin nggak kehidupan lampau Anda nggak pernah berbuat baik? Yakin bahwa kehidupan lampau Anda nggak pernah berbuat baik? Tidak kan? Kita juga pernah berbuat baik, kita juga pernah berbuat jahat, benar atau tidak? Tapi kalau kebetulan buah karma yang jahat itu dia duluan muncul, gimana caranya? Apakah pergi minta mohon atau kasih fu selesai, atau bagaimana minta kemenyan selesai, kayak gitu ya? Kan tidak, nggak bisa selesai. Karena ini karma buruk ini, kalau saya nggak bawa kikis dia bisa tahunan Anda. Maka biasanya banyak orang seret rezeki, masalahnya dia lagi ada buah karma lampau yang nggak bisa dia lihat punya. Kan unsur nggak bisa lihat punya. Paham? Jadi bagaimana caranya? Kita harus ada pengertian. Maka sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan ke kita, kata Buddha, kamu harus jalankan sila
kamu harus jalankan meditasi. Satu jalan mulia beringsut 8 itu, maka hidup Anda pasti aman sentosa. Jadi ketika apes datang, nggak usah pusing hati, nggak usah kecil hati, nggak usah sedih. Datang ke Arya Saca Kencana Meditasi Center, selesai itu masalah. Tapi retretnya nggak bisa dengan hanya sejam 2 jam. Kalau Anda sepanjang ini aku salah, ini segini gede, segini panjang, kamu bawa meditasi, mungkin ya tergantung effort Anda ya. Kalau Anda effortnya bagus, Anda tahu caranya, mengerti proses-prosesnya tentang masalah unsur-unsur, ini mungkin dalam sebulan selesai dia. Singkat, Anda alami tahunan, mana lebih enak? Alami cuma sebulan kelar, mana lebih enak? Jawab. Bulan. Hah? Bulan. 1 bulannya, berarti harus apa? Meditasi. Harus datang ke mana? Bakom. Ada MC dulu baru ke Bakom. Memang retretnya harus di Bakom. Jadi ya anak-anak muda jangan pesimis, jangan khawatir, jangan apa-apa. Kenapa sang Buddha ini hebat sekali? Beliau pernah lihat mudra abaya nggak? Buddha begini, jangan takut. Ini tandanya Buddha memberi jamin ada jalannya untuk Anda dapat berkah yang banyak. Jadi ketika Anda mampu bisa sebulan selesai ini, muncul yang kusala kama datang. Kamu pernah berdana yang besar-besaran berbuat, kamu tiba-tiba kaya raya. Karena dia punya buah kama lampau yang baik itu sudah muncul. Jadi topik kali ini kalau mau berkah besar, gampang nggak? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Gampang. Datang sini pandai ajari. Anda harus paham tentang masalah dalam hal bagaimana mengikis. Coba kita teliti ya. Kalau Buddha bilang mau meditasi itu sangat gampang, kata Buddha. Saya pernah tanya orang, meditasi gampang nggak? Susah Bante. Kenapa dia susah? Kenapa dia susah? Karena nggak ada maka orang dalam bahasa peribahasa Chinese ya, 天下无难事 kata itu puisinya. Maksudnya di kolong langit ini nggak ada yang sulit. 只怕有心事, yang ditakutin kalau Anda nggak punya niat. Maka tadi ada satu Dhammapada, mungkin Anda bisa renungkan baik-baik. Dhammapada 312, Sang Buddha mengatakan ini sangat top sekali. Anda harus ingat-ingat sampai mati. Buddha bilang, kalau sesuatu kegiatan kamu jalankan seenakan, maksudnya seenaknya. Kalau tekad Anda tidak dijalankan sewajarnya atau selayaknya, bila kehidupan suci Anda tidak lakukan dengan sepenuh hati, kata Buddha, kesemuanya ini tidak akan membawa hasil yang sangat besar. Jadi kalau Anda mau ingin dapat rezeki yang besar, gampang kan? Jangan setengah hati, harus dengan sepenuh hati. Lihat sakit datang, enggak usah takut kok. Dia pasti akan berlangsung dan akan lenyap. Tinggal kita kasih waktu panjang atau tidak. Banyak orang ketika sakit datang, obat kaki. Seperti kamu tahu, sakit itu kayak jarum jam. Jarum jam pernah lihat ya? Jarum ini dia pasti makin naik punya, benar atau tidak? Makin naik, makin sakit ya, sakitnya makin sakit.
nanti sangat sakit sekali itu. Kamu tinggal sabar dulu, sabar. Mungkin berapa menit lagi dia tuh paling sakit. Sebentar lagi sakit. Pertanyaan nanti, butuh apa? Kesabaran. Itu kunci. Anda meditasi ini untuk mengetahui rezeki yang banyak itu, kamu akan mengetahui banyak tentang unsur-unsur yang kamu nggak bisa dapatkan kuliah ini. Kamu harus banyak praktek, karena di situ akan dapat kamu ketemu. Coba kita teliti lagi. 6 indera terbuka sama 6 indera tertutup sama atau tidak? Beda. Dia berlawanan atau saling bertolak belakang? Hah? Sama Bante. Kok sama? Melawan Lain. arah belakang sama melawan Lain. Lainnya. Siapa bilang sama? Coba angkat tangan. Sama nggak? Berlawanan sama bertolak belakang. Sama Bante. Ini anak muda, siapa namanya? Abi. Sama atau tidak? Sama ya. Wah, ini harus belajar bahasa Indonesia lagi. Itu tidak sama. Kalau berlawanan artinya gini, lawannya. Berarti saling bertemu. Berarti ada yang bonyok. Kalau bertolak belakang, saling menjauh. Jadi sama tetap sama. Beda atau sama, saya mau tanya. Sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Jadi 6 indera terbuka sama 6 indera tertutup. Kalau 6 indera terbuka, Anda ikuti pikiran, akan diseret oleh pikiran. Ketika pikiran menyeret Anda punya kesadaran, dia merusak tubuh. Kamu harus paham satu hal, bahwa pikiran ini dia sangat membutuhkan kesadaran untuk dia eksis, untuk dia nilai, untuk dia teliti. Kalau jasmani, dia butuh kesadaran. Tanpa kesadaran, jasmani kita akan busuk, benar tak? Memang kamu nggak bisa lihat punya, tapi di dalam kamu bisa lihat mayat. Mayat 2 hari busuk nggak? Busuk atau tidak? Anda 2 hari busuk nggak? Kenapa? Bedanya apa? Satu, nggak ada kesadaran. Unsur kesadarannya sudah nggak ada lagi. Unsur yang kita pelajari, sehingga dia rusak, sudah nggak ada unsur kesadaran. Tapi kalau Anda masih hidup punya unsur kesadaran, benar atau tidak? Unsur kesadaran itulah dia melindungi kita. Jadi 6 indera tertutup, justru kesadaran Anda menyempurnakan Anda punya fisik. Kemudian 6 indera terbuka, pikiran merusak tubuh. 6 indera tertutup, dia menyehatkan Anda, menyempurnakan Anda, fisik Anda. Jadi mana yang lebih penting kalau buat Anda? Hah? Tertutup atau terbuka? Tertutup. Ya, mari kita meditasi 1 jam. Tadi kan bilang tertutup, memang tertutup paling baik karena dia menyehat Anda. Jadi untuk saran Anda sudah sangat sibuk keluarga dan sebagainya. Saran Bante, jangan lupa 6 indera tertutup. Kalau Anda sudah banyak penyakit baru datang meditasi, ya sedikit terlambat. Apalagi dia datang dengan loyo-loyo, nggak bakal selesai. Dia harus dengan super semangat. Lalu saya tanya Anda, kita paham bahwa sesuatu itu atau jasmani atau kesadaran ataupun pikiran, dia itu
semua unsur. Penting mau tanya Anda, karena itu penting. Kalau kesadaran, fungsinya apa? Kalau kita bicara unsur, kita harus bicara tentang fungsinya. Kita juga harus tahu ciri-cirinya apa. Kita juga harus tahu dia cerminannya apa. Kita juga harus tahu apa dia punya kekuatan dan sifat-sifat dasar itu. Kelima hal ini Anda harus miliki. Kalau Anda udah miliki, kamu akan paham bagaimana Anda bisa dapat rezeki yang baik. Kalau lagi apes, nggak usah putus asa, datang ke Bakom, katanya Bakom ya, ikis kiresa, retek sebulan selesai itu nanti. Dan kamu yakin nggak? Tapi jangan puas diri ya. Maksudnya sudah retek selesai, kamarnya berbuah, dia nggak mau meditasi lagi. Pas kamar buruk datang lagi, habis nggak? Ada satu umatnya, dia ketemu Bante, tapi saya nggak mau sebut namanya. Padahal itu depresi, tapi dia sembuh setelah di Bakom, dia sembuh. Jadi dia nggak mau lagi meditasi. Tadi saya ketemu dia bilang, waduh saya menyesal. Hal ini terjadi, menyesal kemudian itu agak terlambat atau tidak? Harusnya dia terusin. Karena usaha dan akusala kita harus basmi. Cuma masalahnya apa? Kalau yang baik enak. Maka kenapa para Buddha selalu menyarankan kita jangan berbuat jahat. Benar tak tidak? Perbanyak perbuatan baik. Ini kenapa? Supaya kita punya pikiran semua isi yang baik-baik. Daripada Anda berbuat jahat, benar tak tidak? Selain bohoki, nggak ada rezeki, bisa rusak badan Anda. Selain itu, ketika Anda bermeditasi, Anda habis-habisan diserang dia. Coba lihat satu ilustrasi yang baik. Di Abhidhamma ada Buddha bilang, ahetuka kusala vipaka. Vipaka itu buah kamar lampau ya. Buah kamar lampau. Ada yang kusala, ada yang akusala. Ada 18. Kalau yang ahetuka kusala vipaka cita itu dia ada 8. Kalau yang itu 7, akusala itu 7. 3 itu satu punya arahat, 2 itu punya kita, yaitu panca dwara, 5 indra sama pikiran. Dia bekerja itu. Tapi itu semua ahet. Kenapa wipaka bisa ahet? Ketika dia belum bersekutu kepada kesadaran, dia ahet. Tapi dia ketika dia udah sekutu dengan kesadaran, dia enggak, dia het dulu dah, bukan ahet. Coba kita lihat ya. Kalau muncul kusala yang baik datang ya, tadi kan ada buruk, ada baik kan. Kita cerita yang baik dulu. Kalau muncul yang baik datang, dia muncul di dalam kehidupan harian. Kalau Anda 6 indera terbuka, kamu bisa berbuat baik yang luar biasa dan kamu dapat rezeki yang luar biasa. Kalau itu yang baik yang datang. Tapi tentunya tergantung Anda yang datang itu baik sebaik apa. Kan dia juga ada besar ukurannya dan sebagainya. Tapi kita bawa ke dalam 6 indera tertutup meditasi. Anda gak perlu susah-susah. Kamu aktif tubuh aja, dia langsung switch jadi kiriya, menjadi sukar kita, badan jadi tenang dan bahagia. Jadi kenapa orang pemeditator dia bisa duduk dengan baik sekali? Masalah dia ada